Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Pratama. Di samping saya sudah ada sebuah Honda Jazz RS pre-facelift tahun 2011 bertransmisi otomatis 5 percepatan. Nah, untuk di video kali ini saya nggak akan bahas full reviewnya karena untuk reviewnya bisa dilihat di atas ini atau nanti linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah. Untuk video kali ini kita akan bahas perbedaannya dan kondisi mobil ini seperti apa karena mobil ini merupakan mobil untuk dijual. Saksikan selengkapnya di review mobil ini. Oke, untuk Jazz ini kondisi secara keseluruhan di bagian eksteriornya itu cukup baik. Karena apa? Karena catnya masih orisinil, full. Cuma di sini memang ketika dipoles-poles mobil ini jadi ada noda di sininya nih, kayak gitu. Tapi dibiarin aja sama pemilik mobilnya karena dia nggak mau menghilangkan originalitas dari cat mobil ini, kayak gitu. Jadi agak noda-noda seperti ini. Untuk di bagian depan, untuk wipernya dia sudah hybrid seperti ini. Maksud saya frameless ya. Beda sama Jazz GK5 generasi selanjutnya yang justru downgrade ke yang frame biasa kayak gitu ya. Nah, paling di sini saya akan bahas perbedaan di bagian depan. Sebenarnya Jazz itu bisa kelihatan tahun berapanya, apakah dia varian S, RS, A atau standarnya itu dari bagian depan. Nah, untuk di sini dia merupakan Jazz pre-facelift RS tahun 2011. 2011 akhir itu udah mulai ganti ke yang facelift. Nah, untuk pre-facelift ini, RS ini di bagian bawahnya sini ada list chrome-nya. Kayak gini. Kalau misalkan di yang tipe standarnya itu nggak ada nih warna hitam polos kalau di sininya. Untuk emblem RS ini sebetulnya baru ada di tahun 2013 ketika facelift. Ini ada tambahannya aja nih sama pemiliknya. Terus perbedaannya lagi dari grillnya itu sendiri. Untuk yang RS tahun 2011 atau yang facelift itu tuh dia udah memanjang nyatu sama lampunya. Kalau ini kan 2011 yang pre-facelift ya, sama dengan tahun 2008. Masih terpisah, jadi masih ada cat body di bagian sini. Untuk headlamp seperti ini, tajam desainnya yang disukai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya gitu kan. Untuk lampu masih full halogen, belum ada LED-LED kayak gitu. Kita lanjut ke bagian bawahnya, bumpernya. Untuk pre-facelift ini, RS itu dia sebetulnya belum dilengkapi dengan fog lamp. Cuma di sini dikasih tambahan nih sama pemiliknya, ditambahin fog lamp. Emang sering banget Jazz RS tahun 2008 sampai 2011 itu dikasih tambahan fog lamp. Nah, untuk bentuk grillnya memanjang seperti ini. Beda sama facelift tahun 2011, dia ada coakan di sini yang vertikal ke atas hitam. Itu yang bikin lebih mantep sih. Untuk di bagian depan, sederhana ini sih udah sering juga dilihat di jalanan. Kita langsung aja ulas bagian samping. Oke, untuk di bagian samping ini sekarang kita cek dulu bagian velgnya. Nah, untuk velgnya udah diganti sama pemiliknya. Dia menggunakan Workmaster ring 17 dengan profil ban 205/40. Untuk lebar velgnya ini dia 8 inch. Nah, sekarang kita lihat ke bagian atasnya. Ciri khas dari Honda Jazz itu kenapa dia punya kabin yang lega, karena nih pilar A-nya tuh lihat sampai ada di tengah-tengah ban, tengah-tengah velg. Ini yang bikin kabin Jazz tuh meskipun dia dimensinya kecil tapi kerasa luas banget. Sampai di sini ada kaca tambahannya ya, bisa kelihatan juga dari dalam. Untuk RS ini dia spionnya udah dilengkapi sen di sini, bukan Defender lagi seperti tipe S gitu kan ya. Untuk RS juga ciri khasnya dia ada body kit di bawah sini nih. Kayak gini memanjang biasa. Terus untuk mobil ini dia sudah dilengkapi dengan immobilizer, jadi aman dari maling. Seperti itu. Untuk spionnya dia udah retract meskipun belum auto ya. Untuk yang tahun 2011 pre-facelift ini. Untuk model handle pintunya dia jadul seperti ini. Cuma karena bentuknya agak tajam jadi mantep lah ya. Nggak begitu jadul juga gitu kan. Untuk di sini talang airnya dia sayang sekali ini nggak ada, tapi bisa dibeli sih aftermarket. Belinya yang flat aja lebih bagus gitu ya. Kesannya lebih baru gitu, kekinian. Oke, lanjut ke sini. Nah, di bagian bawah ini velgnya, profil bannya sama, dia velgnya sama juga, cuma untuk lebarnya dia 9 inch, kayak gitu. Oke, untuk tangki bensinnya dia ada sebelah kiri, tinggal dipencet aja. Praktis kayak mobil-mobil Eropa. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya. Pertama di atasnya ini untuk antenanya dia menggunakan model short pull. Terus di sini ada spoiler kebanggaan Jazz RS gitu ya, Mugen. Terus di sini ada high mount stop lamp tapi belum LED di dalamnya. Terus untuk kacanya dia sudah dilengkapi dengan rear defogger, udah ada rear wipernya juga. Terus ini emblem Honda kebanggaan di tengah. Di sini ada bilah warna hitam seperti ini. Cakep ya jadinya ya. Terus di sini emblem kebanggaan RS tentunya. Nah, perbedaan untuk varian pre-facelift dan facelift ada di lampunya.
Kalau misalkan pre-facelift itu tahun 2008 sampai 2011 bentuknya kayak gini. Bagian putihnya ada dua, atas bawah. Beda sama yang facelift 2011 sampai 2013, dia menyamping sejajar gini horizontal. Nah, beda lagi sama yang varian facelift 2013 yang terakhir. Itu dia untuk mikanya udah warna putih bening semuanya kayak gitu. Itu perbedaannya yang gampang. Untuk lampunya masih halogen semua, di bagian bawahnya ada reflektor seperti ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung ke bagian bempernya aja nih di bawah. Nah, di bempernya ini untuk varian pre-facelift itu dia masih ada warna hitam kayak gini nih. Biasa ya. Kurang sporty kesannya. Beda sama varian facelift yang di sini ada coakan warna hitam vertikal kayak gitu. Jadi lebih keren, lebih boxy, lebih kotak gitu bentuk jazz belakangnya. Di sini ada knalpotnya satu, udah ada muffler cutternya, oke. Sekarang kita cek bagian bagasi. Nah, untuk bagasi tuasnya mekanikal seperti ini. Oh iya, dan tambahan, mobil ini dilengkapi kamera mundur tambahan oleh pemiliknya, kayak gitu. Di sini kita tarik aja langsung, tekan, set. Untuk ruang bagasinya di sini merupakan yang cukup baik di kelasnya dan dia juga sudah dilengkapi dengan lampu di bagian bagasi sebelah sini. Nah, untuk ban serepnya bisa kita lihat di sini, dia full size. Cuma di sini dia yang tersedia itu velg blimbing. Maaf, maksud saya bukan blimbing tapi velg jari-jari, justru yang varian faceliftnya nih. Sedangkan opsi yang ditawarkan untuk 4 velg tadi OEM Honda itu yang velg 5 palang, kayak gitu yang pre-facelift. Di sini detailnya juga di sebelah kanan ada gantungan hook maksimal 1 kilo, di kirinya juga ada. Dan untuk meluaskan ruang bagasinya itu dari sini tuasnya. Kayak gitu. Porsi pelipatan kursinya 40-60 ya. Kayak gitu aja sih paling di bagian belakang. Oh iya, tambahannya di sini ada storage nih sebelah kanan. Cukup untuk bagian belakang, kita lanjut aja bahas bagian interior. Oh iya, nggak mungkin kan kalau kita mau masuk ke dalam kita nggak tutup pintunya dulu. Kita tutup dulu pintu bagasinya, oke? Let's go. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian interior dari Honda Jazz RS pre-facelift tahun 2011 bertransmisi otomatis. Nah, di sini pertama untuk kondisi interior secara keseluruhan dia cukup baik, bersih, nggak ada cacat-cacat berarti gitu kan ya, paling gores-gores pemakaian biasa aja. Untuk warna interiornya dia secara keseluruhan black di bagian bawah, warna hitam di bagian atas dan plafonnya, pilarnya itu warnanya abu-abu muda seperti ini. Ya baguslah kesannya jadi nggak begitu sempit kalau misalkan dia warna interiornya full black sampai ke atas gitu kan. Pertama kita bahas bagian door trimnya terlebih dahulu. Di sini untuk power window-nya dia auto up and down. Kayak gitu ada central lock, ada window lock. Untuk kaca spionnya dia udah elektrik, bisa dilipat juga, electric retract gitu kan, meskipun belum auto. Handle pintunya warna silver seperti ini, dan di bagian atas dia dilapis bahan kain seperti ini. Yang kalau misalkan kita lihat ini senada banget sama yang di jok. Dan joknya juga ini ada garis warna biru putus-putus kayak gini nih. Joknya warna hitam juga full. Dia ada terdiri dari dua bahan. Yang pertama di sini kayak kain biasa, fabric. Terus yang di sini mirip kayak bahan bludru gitu ya. Untuk di bagian sebelah kanan ini, dia untuk botol minumnya, cup holdernya, itu persis di depan kisi AC. Jadi otomatis minuman itu bisa lebih dingin lah ya. Nah, terus di sini juga untuk fog lampnya, karena dia tambahan, jadi ditambah nih di sini tombolnya terpisah sama saklar lampu utama. Nah, untuk pengaturan setirnya, dia udah enak nih. Karena bisa kita lihat udah tilt dan teleskopik. Kayak gitu. Jadi posisi mengemudinya nyaman banget, ditambah untuk joknya sendiri dia udah ada heat adjuster kayak gitu. Meskipun masih manual tapi enak, ditambah satu lagi keunggulan Jazz itu adalah armrest di bagian pengemudi. Jadi kebayang feel mengemudinya itu enak banget kayak gitu kan. Terus di sini juga dilengkapi untuk setirnya ada pedal shift di bagian kanan kirinya ini. Ini untuk bentuk setirnya ini mirip banget sama Civic FD, kalau sekilas itu sama. Cuma kalau misalkan Civic FD dia ada tonjolan sedikit di bagian jempolnya nih kalau posisinya di sini gitu kan. Jadi lebih enak aja, tapi ya kurang lebih sama lah ya. Untuk kondisi setirnya sendiri, dia bagian atasnya agak ngelupas-ngelupas sedikit. Ya agak wajar sih untuk mobil bekas kayak gini ya. Sekarang langsung kita cek untuk kilometernya. Nah, untuk kilometernya dia 125.000 slow going karena ini ya mobil disimpan di showroom gitu kan ya. Wajar sih 125.000 untuk keadaan setirnya agak ngelupas sedikit kayak gini, wajar sekali. Terus di sini bisa kita lihat untuk di speedometernya juga nih. Ini udah ada odometer, trip,
terus ada konsumsi BBM rata-rata dan sisa jarak tempuh gitu kan. Kita bahas untuk bagian tengahnya ini, untuk kisi AC-nya bentuknya seperti ini. Sayangnya dia nggak bisa dibuka tutup untuk bagian tengah. Kalau di bagian samping kanan kiri dia udah bisa dibuka tutup. Dan bentuk tombol kisi AC-nya, bentuk-bentuk bulatan gininya unik ya sebenarnya. Ini driver oriented banget gitu, gampang dijangkaunya. Tombol hazard, AC-nya, ini ada heaternya juga. Ini pengatur arah semburan udah lengkap, termasuk rear defogger ada di sini tombolnya, tombol AC di sini, dan ini untuk sirkulasi udaranya kayak gitu. Untuk head unitnya di upgrade jadi layar sentuh kayak gini, udah ada input USB, input aux, dan juga input CD kayak gitu. Untuk di bagian bawah sini udah ada power outlet 12 volt, terus di sini ada storage terbuka yang cukup besar, transmisi otomatis 5 percepatan di sini. Untuk di sini part brake-nya mechanical biasa, dan di sini ada sedikit storage untuk naruh uang ya, dan di sini ada 2 buah cup holder yang beda ukuran nih. Yang depan kecil, yang belakang besar. Kayak gitu. Nah, untuk di bagian bawahnya ini, di pedalnya ini, dia 2 pedal, transmisi otomatis, dan di bagian paling kiri udah ada padnya nih. Jadi enak buat istirahat si kaki kirinya. Untuk di bagian depan, lanjut masih ada ternyata yang harus dibahas. Ada di sini, storage-nya di bagian atas, cukup kecil di sini. Ditambah di bagian bawahnya sedikit ada storage terbuka kayak gini. Dan di bagian bawahnya storage paling besar, yaitu glove box-nya. Mobil ini juga masih lengkap dengan buku manualnya di sini, dan juga ada buku garansi dan buku perawatan. Buat baca-baca nih ya gitu ya, bagi yang rajin banget kan. Nah, untuk bagian atas ini, untuk sun visor-nya dia belum ada vanity mirror maupun lampu bacanya 2 buah seperti ini halogen biasa gitu kan. Di bagian sini untuk sun visor-nya udah ada vanity mirror kayak gitu. Untuk hand grip dia model retract semuanya di keempat sisi. Untuk seat belt-nya di bagian depan dia udah ada height adjuster. Sekarang kita langsung aja cek baris kedua. Oke, sekarang kita cek baris keduanya. Untuk ruang legroom-nya dia cukup lega, standar hatchback ya kayak gini. Terus untuk headroom dia cukup lega juga nih, enak nih, luas banget gitu kan. Untuk headrest dia sudah dilengkapi, ada 2 adjustable kanan kiri, cuma sayang di tengahnya nggak ada headrest kayak gitu kan. Terus di sini untuk door trimnya dia bahan atasnya itu bahan kain juga sama, sisanya hard plastik. Untuk detail sama sih, cuma di sini di bagian bawahnya ada cup holder sama speaker. Untuk seat beltnya di sini agak sayang banget nih sebenarnya, kayak misalkan kalau bisa disimpan di sini lebih rapi gitu kan, tapi nggak masalah juga sih karena ini bukan kaca untuk dilihat keluar gitu, kayak gitu aja sih. Nah, untuk feel di sini tuh rasanya karena kacanya besar, jadi nggak kerasa claustrophobic, nggak kerasa sempit di mobil ini. Terus di bagian atas di sini dia ada hooknya nih, lumayan ya buat gantungin baju gitu biasanya. Nah, sebenarnya yang unik dari Jazz ini adalah fitur ultra seat-nya. Itu kebanggaan Jazz banget. Jadi kenapa bisa ada fitur ultra seat? Karena tangki bensinnya disimpan di pengemudi bagian depan, di bagian bawah sini. Jadi di sini tuh tangki bensin, letak tangki bensinnya. Untuk ultra seat-nya mari kita coba praktekkan gitu kan ya. Nah, jadi di sini untuk tuasnya ada di bagian belakang di sini. Tinggal ditarik tuas di sini, set. Jadi langsung turun kayak gini. Nah, bagian bawah dari jok ini tuh langsung ke bawah gitu kan. Jadi enak posisinya tuh. Nah, set. Kayak gitu. Dan dia bisa menghasilkan bagasi yang lantainya rata. Kayak gitu. Ini keren banget sih. Ini inovasi Jazz banget gitu ya. Nah, terus juga selain posisinya bisa kayak gini, ini bisa diangkat juga nih dari sini. Set. Nah, tinggal dikuncinya ke bagian bawah sini. Set. Nah, ini tuh posisi yang bagus banget untuk kita ngebawa barang yang cukup tinggi. Kalau misalkan bawa tanaman gitu kan ya, ibu-ibu tuh lagi seneng banget koleksi tanaman gitu kan, pas nih di sini gitu. Karena ruangnya cukup tinggi di sini. Kayak gitu sih. Jadi punya kepraktisan yang sangat bagus untuk Jazz ini untuk mobil di kelasnya. Sekarang kita langsung aja ke bagian akhir dari video ini. Oke, di bagian akhir video ini, untuk mobil ini dia unitnya bebas kecelakaan, bebas banjir, untuk catnya masih orsinil. Sedangkan untuk pajaknya, dia plat D Kota Bandung, pajaknya sebesar 2,8 juta. Kayak gitu tuh pajak normal. Untuk suspensinya dia masih orsinil juga, masih banyak sih yang orsinil dari ini. Misalkan kalau mau velgnya diganti juga bisa diganti. Nah, buat kalian yang berminat sama mobil ini, bisa cek kontaknya saya simpen di deskripsi di bawah. Tapi biar lebih yakin lagi nih, datang aja ke showroom di Kandang Civic Cikampek. Ada di Google Maps-nya juga kok. Oke, cukup untuk video hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yuda pamit. Bye.